teman-teman semua, Arga Kudo is here. Di video kali ini gue bakalan membahas trailer terbaru dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang sudah diupload di channel YouTube Suburaya ya teman-teman ya. Dan di video sebelumnya, sebelum video ini pokoknya banyak banget yang komen, "Bang, tolong dibahas dong. Bang, tolong di breakdown dong. Bang." Banyak banget yang nuntut dan ya begitulah teman-teman. Dan kalau kalian tahu ya, ini di channel gue kalau di Ultraman tuh ngapain sih? Paling kalau nggak main game, ya breakdown. Ya pasti gue breakdown lah teman-teman. Masa kagak gue breakdown hal yang se-OP dan se-epic ini gitu loh. Pasti bakalan gue breakdown kok teman-teman ya. Jadi ya kalian nggak perlu ngingetin gue, nggak perlu apa-apa. Pokoknya bakalan gue breakdown, kalian tinggal tunggu aja waktu gue menguploadnya, oke? Nah, jadi banyak sekali ya hal yang mengejutkan di trailer kali ini ya teman-teman ya. Yang mana sepertinya Ultra Galaxy Fight ini bakalan menjadi ajang atau series atau event tahunan ya, dikarenakan sukses atau boomingnya atau banyak sekali peminatnya di Ultra Galaxy Fight yang mana di tahun lalu teman-teman, Ultra Galaxy Fight pertama. Di tahun ini itu udah dikeluarin trailernya terbaru oleh pihak Suburaya melalui YouTube channel dari Ultraman Official nih teman-teman ya. Nah, jadi hal yang pengen gue bahas nih, yang pertama kalau kita lihat dari posternya aja deh dulu ya. Dari posternya berarti ini memungkinkan banget bahwa tokoh utamanya adalah Ultraman Zero, lalu Ultraman Reboot, dan juga Ultraman Belial ya teman-teman, yang sudah tobat nih dia. Belialnya udah tobat karena kita lihat di sini Belialnya sudah mempunyai atau sudah kembali kepada form default atau form origin Belialnya, yang mana itu adalah sebelum dia dirasuki oleh Rayonix ya teman-teman, atau Ray Blood lah istilahnya begitu. Nah, di sini kemungkinan bukan timeline sebelum Belial menjadi jahat ya teman-teman ya, karena menurut gue kalau misalkan memang sudah dimasukin ke ke dalam trailernya atau bahkan ke dalam poster utamanya, kalau udah dimasukin ya kemungkinan nggak sebelum Belial menjadi jahat sih ya kemungkinan. Atau kalau misalkan memang ada konsep time travel gitu ya, jadi kita bisa melihat ke Ultraman-nya time travel kayak Avengers atau kayak apapun itu lah, pokoknya time travel ke masa lalu sebelum Belial menjadi jahat atau sebelum dimasuki Ray Blood. Karena di sini pun temanya from the past gitu ya teman-teman. Tapi bisa juga enggak sih, bisa juga ya memang ini Belial yang beneran sudah jadi baik atau tobat lah istilahnya gitu ya. Semoga, gue berharap sih di sini bukan konsep time travel atau karena ada juga yang ngasih ke gua bahwa itu adalah sepertinya konsep time travel. Ya terserah kalian mau beropini apapun, tapi kalau menurut gua kurang serak aja dengan dengan konsep seperti itu, karena menurut gua kayak udah basi konsep kayak gitu ya, karena menurut gua ya kurang aja gitu. Semoga ini bener-bener Belial untuk Belial origin yang baik bener gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada Reboot. Kalau Zero nggak perlu gue bahas lah, udah jelas dia anak emas Suburaya. Dan Reboot di sini menurut gue memang pantas untuk dimasukkan ke Ultra Galaxy Fight yang kali ini, karena dia di tahun lalu, di Ultra Galaxy Fight tahun lalu hype-nya tinggi banget saat dia dimasukkan ke dalam series live action seperti ini teman-teman. Dan kita kurang mendapatkan aksi yang aksi yang benar-benar aksi dari si Reboot ini, karena istilahnya kita bisa bilang pangkatnya dia itu udah tinggi, karena dia yang dipercaya oleh Ultra Brothers untuk menyusup ke sarangnya atau ke dimensi rahasianya Toregia sampai berhasil gitu. Sampai Toregia pun melarikan diri dari si Reboot ini, dan kita belum benar-benar mengetahui kapasitas dan kekuatan si Reboot ini seperti apa sih gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kembalinya Ultra Brothers beraksi nih ya teman-teman ya. Dan Ultra Brothers ini kan di New Gen atau di di Reiwa ini kan kayak kekuatannya ya cuma dipakai sebagai fusion, atau kalaupun itu ya kita terakhir ngelihat Ultraman Mbah ya teman-teman ya, Ultraman Mbah di movie-nya Ultraman X, lalu Ultra Seven di movie-nya Ultraman Orb juga gitu ya teman-teman. Dan jarang banget kita ngelihat Ultra Brothers in action lagi gitu, karena menurut gue bener-bener nostalgia banget bisa melihat mereka kembali beraksi lagi seperti di movie-movie sebelumnya gitu teman-teman. Dan kita juga melihat ada munculnya Ultra Woman Julian dan juga Ultraman 80 di sini bersama salah satu karakter seperti karakter Ultra Woman juga, yang mana merupakan salah satu warga Ultra mungkin gitu ya. Dan kalau kita lihat dari belakang backgroundnya si 80 itu kayak mirip-mirip sama kejadian di Ultraman Orb Origin Saga teman-teman. Kalau kita
kita lihat di belakang itu ada pohon Yggdrasil juga. Kemungkinan kalau benar atau enggak juga, tapi ya mungkin itu kalau bisa dibilang ya mungkin kayak gitulah teman-teman ya. Kalian, pendapat kalian gimana? Apakah itu benar-benar tempatnya dari kejadian Ultraman Orb Origin Saga atau bukan? Silahkan komen aja di bawah. Dan kemudian munculnya underrated Ultraman yang jarang sekali disebut, bahkan muncul nih teman-teman. Dimana di sini ada munculnya Ultraman Neos, Ultra 721, lalu juga ada Ultraman Great dan juga ada Ultraman Power. Di sini benar-benar Ultraman underrated banget, yang Ultraman yang terlupakan banget. Yang mana aksi terakhir mereka adalah di Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend, teman-teman. Itu adalah aksi terakhir mereka. Ini benar-benar kayak unpredictable banget karena Ultraman underrated mereka bisa dimunculkan lagi sama Suburaya untuk menaikkan hype dan untuk menaikkan rasa penasaran oleh mungkin fans-fans Ultraman lama yang mungkin mereka punya rasa jatuh cinta sama Ultraman yang underrated ini gitu, dan sudah pernah menonton mereka juga, sehingga kalau misalkan dimunculin ke Ultra Galaxy Fight seperti ini bakal menaikkan hype dari para fans-fans Ultraman lama. Itu salah satu marketing yang bagus menurut gue. Tapi terlepas dari marketing, ini benar-benar bagus banget karena Suburaya berhasil untuk menaikkan lagi Ultraman yang jarang banget Suburaya, bahkan Easter eggs-nya aja jarang disebutin ke mereka gitu ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini Max juga muncul, tapi sayangnya tidak sama teman seperjuangannya, yaitu Ultraman Xenon. Ultraman Xenon kembali terlupakan di sini. Padahal gue pengen banget lihat action Ultraman Xenonnya, karena Xenon itu dulu pas pertama kali muncul di series Ultraman Max, gue tuh suka banget sama Xenon karena dari desainnya, terus dari cara bertarungnya gitu, itu keren banget dia waktu ngelawan Zeton ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga munculnya Ultraman Mebius dan Hikari in action, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini mereka seperti di tempat terpisah, di mana Mebius kayak di dimensi gelap atau ya seperti itulah, dan dia sedang mengeluarkan Mebium Blade dan juga Mebium Shoot-nya di sini. Alhamdulillah Mebius masuk ya Allah. Nah, dan juga Ultraman Hikari setelah sekian lama dia bertarungnya terakhir kalau nggak salah itu di Ultra Fight Victory ya, yang dia nyelamatin Victory. Akhirnya dia kembali bertarung dan beraksi lagi, dan dia tidak menjadi kang mainan lagi yang bikin alat berubah-berubahnya ya. Jadi di sini dia benar-benar beraksi dan nggak cuma ngasih kekuatan berupa mainan gitu. Alhamdulillah bisa dimunculkan lagi mereka ya, karena Mebius dan Hikari itu salah satu pasangan yang wah banget epic banget gitu ya teman-teman. Selanjutnya Tri-Squad juga kembali beraksi, yaitu Taiga, Titus dan juga Fuma ya. Mereka karena Ultraman baru ya pasti dimunculin gitu. Dan satu-satunya Ultraman New Generations yang kita lihat adalah Ultra Woman Grigio di sini ya teman-teman. Dan kita sepertinya ini adalah ceritanya fokus ke Ultraman era Showa dan juga Ultraman era Heisei teman-teman ya. Walaupun di sini ada Z juga, dan walaupun ada Z dengan form defaultnya di sini, form originnya, bukan dengan form fusionnya, bagus di sini. Dan kemungkinan ini timelinenya sebelum Ultraman Z bisa jadi juga, karena Ultra Galaxy Fight yang sebelumnya timelinenya sebelum Ultraman 3 ya teman-teman. Bisa jadi ini sebelum timeline Ultraman Z, bisa jadi gitu. Nah, dan kita juga bakalan ngeliat di sini team up Taiga dan juga Zero yang kayaknya bakalan epic banget nih. Mereka akan sepupu ya, Taiga anaknya Taro dan juga Zero anaknya Seven gitu. Mantep banget nih kayaknya. Lalu munculnya villain-villain yang OP banget nih, mulai dari Judas Brother, lalu ada Emperor Seijin, lalu juga ada Toregia, dan juga ada keluarga Zeton dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah, kemunculan Emperor Seijin menurut gua bagus banget karena terakhir dia di nerf parah di ininya di movie-nya Ultraman Ginga ya, walaupun gua tahu itu cuma buatan doang, tapi itu salah satu bentuk penghinaan kepada Emperor ya teman-teman. Karena nerfnya nggak ngotak, itu bener-bener parah banget ya. Lalu dengan munculnya villain baru ya teman-teman ya, yang mana bentuknya humanoid juga, tidak seperti monster, dan matanya juga mirip mata Ultraman. Tapi kalau misalkan ada yang bilang ini mungkin fusion atau mungkin form terbaru dari Ultraman, mungkin Ultraman Z atau Ultraman apa, mungkin ada yang bilang ini form baru Ultraman. Menurut gue kayaknya enggak. Menurut gue ini tuh villain ya sebenarnya teman-teman, karena kita lihat di salah satu scene dimana dia itu sedang nyerang si
ada 4 Ultraman pokoknya, dan akhirnya terjadi ledakan gitu. Karena kalaupun dibilang Ultraman, dia juga nggak punya color timer atau sesuatu yang menandakan bahwa dia Ultraman, cuma matanya doang, mirip gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat sepertinya Toregia nggak jadi villain utama di sini ya teman-teman, atau bisa juga itu cuman flashbacknya si Taro ya teman-teman, karena kan di Ultra Galaxy Fight yang sebelumnya banyak sekali flashback di mana kita lihat ada Ultra Brothers yang bertarung, tapi ternyata bertarungnya itu cuma di flashback, walaupun itu bertarungnya kita baru ngelihat ya yang melawan Ultra Dark Killer. Kemungkinan juga bisa dibilang ini adalah Toregia belum mati atau gimana gitu ya, tapi ya bisa juga antara flashback atau Toregia belum mati gitu teman-teman. Oke ya, jadi menurut gua Tsuburaya benar-benar melakukan hal-hal yang unpredictable yang bagus banget, dan kita juga harusnya benar-benar bersyukur karena kita dikasih ini, kita bisa nonton gratis di channel YouTube-nya Tsuburaya. Kita nggak perlu nonton untuk membayar, kita nggak perlu ke bioskop atau gimana, dan kita cuma dikasih gratis cuma-cuma di channel YouTube-nya. Dan dari kualitas VFX-nya atau visual effects-nya, benar-benar dari trailer ini tuh jernih banget, parah, keren menurut gua, karena ini full CGI dan nggak bertarung di bumi atau kota-kota yang gedung-gedungnya begitu. Sebenarnya gue lebih suka pertarungan full CGI kayak gini, dan jujur pasti pihak Tsuburaya lebih ngasih effort yang lebih banyak ke series-series kecil seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini untuk menaikkan hype Ultraman juga teman-teman, bagus banget, dan kita tunggu aja ceritanya bakalan seperti apa dan Belial bakalan seperti apa, karena kita lihat di salah satu scene dia seperti mendekati Plasma Spark yang ada di M78, Nebula M78 teman-teman ya. Semoga dia tidak menjadi jahat lagi. Semoga udahlah kisahnya Belial sudah diakhiri saja di sini ya teman-temannya, dan gue pengen dia menjadi Ultraman baik gitu ya. Gue pengen lihat actionnya dia sebagai Ultraman yang originnya baik gitu teman-teman ya. Ya oke, dan berfokus pada Heisei dan juga Showa di sini, tapi kalau di Heisei tidak memunculkan 3 Dainagaya, Cosmos Justice, Agul dan juga Nexus tidak dimunculkan, Xenon juga tidak muncul di sini ya teman-teman. Lalu di Showa bahkan Leo dan juga Astra yang mana notabene adalah gurunya Ultraman Zero tidak muncul juga teman-teman ya. Dan semoga ini bisa menjadi series yang booming, tapi yang gue takut adalah kurangnya screen time atau waktu masing-masing karakter ya teman-teman, karena gue khawatir banget karena terlalu banyak karakter, kita kurang mendapatkan development dari masing-masing karakter atau fokus dari masing-masing karakter di series seperti ini teman-teman ya. Kalau sebenarnya lebih cocok dijadiin film si Ultra Galaxy Fight ini, film-film berseri, bukan yang bukan yang cuma sekedar series mini series doang gitu, karena ceritanya bisa di develop lebih banyak lagi. Itu menurut gue. Oke. So kalau kalian punya teori silahkan aja komen di bawah, dan bebas berteori asalkan menjaga sopan santun dan tidak membawa sara ya teman-teman. So sekian dari gue, Arga Kudos. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.